Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Kita mulai aja ya. Udah siap semuanya? Nah, kalau udah siap, kita siapkan hati. Kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Yuk, kita sikap berdoa yang baik. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih kebaikan Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menolong kami, Engkau menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami bisa beribadah, bisa memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung, atau juga dalam keadaan yang sakit Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesembuhan untuk mereka, supaya nanti boleh bersama-sama dengan kami bergabung dalam sekolah minggu, walaupun sekarang juga kami masih dalam Zoom online. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tema ibadah kita kali ini menyiapkan hati untuk menerima tugas. Kira-kira kalau adik-adik... Ya. Kenapa, Tobi? Oh, masih belum ada video dari share screen-nya ya? Memang belum, share screen-nya belum ya. Oke. Belum. Ini temanya dulu nih. Kira-kira adik-adik kalau dapat tugas dari guru, suka dikerjain nggak ya? Dikerjain ya. Apalagi kita akan menerima tugas dari Tuhan. Pasti harus siap-siap gitu ya, Kak Marni ya? Iya, betul, Kak Vina. Kita harus menyiapkan hati kita supaya kita bisa dibentuk Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat ya, Kak Vina. Betul, karena kalau nggak siap nih, wah bahaya ya. Misalnya nih, kalau kita nggak siap sedia, ketika Tuhan meminta kita menolong orang lain, terus kitanya malah jadi bingung, kamarnya gimana dong? Nah, sekarang nih adik-adik, kalau kira-kira kalau kita siap-siap artinya kita akan mengerjakan sebuah tugas. Tugas itu harus dikerjakan. Berarti itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, kalau sebuah pekerjaan berarti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa coba? Pekerjaan itu kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi pekerjaan itu tentunya untuk Tuhan Yesus. Jadi harus semangat, harus sungguh-sungguh. Nah, seperti pujian kita yang pertama nih adik-adik, kerja buat Tuhan. Yuk kita nyanyiin sama-sama. Ada share screen-nya. Biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis.
selalu manis. Tadi udah keluar share screen-nya tadi. Udah keluar ya? Iya, betul. Seperti lagu tadi ya, Kak Vina, kalau kita kerja buat Tuhan, kita harus selalu bersuka cita. Contohnya nih, kerja buat Tuhan tuh apa ya kira-kira adik-adik? Ada yang tahu nggak ya? Coba. Kayaknya masih bingung nih, Kak Vina. Kayaknya kalau kerja buat Tuhan itu ngapain ya? Misalnya nih, adik-adik ketika sekolah minggu, siapa yang pernah edarin kantong persembahan? Pernah ya? Pernah ya. Ya, pernah. Terus siapa juga yang pernah mimpin doa nih waktu di kelas? Siapa yang pernah? Wah, Ya, pernah ya. Wah, semua juga pernah ya? Semua pernah. Tetapi ada juga nih tugas yang lebih besar, yaitu membagikan sukacita dan memberikan pertolongan buat banyak orang ya, Kak Vina. Iya, berarti Kak Marni kalau menolong orang lain yang lagi kesusahan, itu juga pekerjaan Tuhan ya? Betul, supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Jadi kalau misalnya adik-adik nih mau menolong orang lain, nggak usah takut, nggak usah malu. Tetapi adik-adik kalau mau tolong, adik-adik harus ingat, oh iya, Tuhan Yesus kan mengajarkan kita untuk menolong ya. Nah, kita mau naikkan pujian kita yang kedua, dengar Dia panggil nama saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Nah, adik-adik, tadi udah denger ya, kalau Tuhan Yesus itu selalu memanggil nama kita. Artinya gimana sih? Kalau memanggil nama kita, nah misalnya nih, kita lagi sama-sama, lagi beribadah, atau di kelas, terus ibu guru nih panggil Tobi misalnya, Tobi, tolong yuk pimpin kita di dalam doa. Kenapa, Ma? Bukan main-main loh.
Itu adalah panggilan Tuhan. Kenapa malah aku? Iya, bisa siapa aja, bisa Renata, bisa Tiffan. Itu bukan kebetulan, itu Tuhan Yesus yang Betul. panggil, ya kan? Nah, kalau Tuhan Yesus meminta, artinya kita harus siap. Dan juga jangan lupa, Tuhan Yesus tentunya juga memberikan kita juga kemampuan untuk melakukannya. Sehingga kita harus kuat, kita harus teguh, kita harus percaya sama Tuhan. Pasti kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Betul ya Kak Marnia? Betul, Kak Vina. Nah, sekarang nih, pujian kita yang ketiga. Kita akan nyanyikan sama-sama ya. Lebih semangat lagi ya adik-adik. Kuatkan, teguhkan hatiku. Kuatkan, teguhkan hatiku, Tuhan, ku mau selalu puji nama-Mu. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Kuatkan dan teguhkan hatiku. Kuatkan, teguhkan hatiku, Tuhan, ku mau selalu puji nama-Mu. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Kuatkan dan teguhkan hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku puji nama-Mu, Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatiku, Tuhan, ku mau selalu puji nama-Mu. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Kuatkan, teguhkan hatiku. Kuatkan,
Wah, luar biasa banget ya pujian kita yang tadi ya. Berarti kita akan dikuatkan, diteguhkan hatinya oleh Tuhan. Kita akan dimampukan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang menjadi tugas kita. Nah, sekarang apa ya Kak Marni ya? Kita mau ngapain ya? Firman Tuhan ya kelihatannya ya. Oh iya, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Sudah siap ya? Siap. Lihat Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bang Ode. Oke? Halo adik-adik, Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi nih dengan Bang Ode, di mana hari ini Bang Ode akan menyampaikan cerita firman Tuhan buat kalian semua. Dan Bang Ode mengingatkan kalian untuk tetap berada di rumah kalian masing-masing bersama dengan mama papa, bersama dengan saudara-saudara kalian dan seluruh anggota keluarga yang lain karena pandemi COVID-19 itu belum selesai. Sehingga kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan baik. Nah, adik-adik sekalian, hari ini cerita firman Tuhannya itu masih ada hubungannya dengan minggu yang lalu. Tema pada minggu ini adalah menyiapkan hati untuk menerima tugas. Sebelum kita memulai cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang terus memberkati dan memelihara kami semua, secara khusus anak-anakmu Sekolah Minggu GKI Arca Manik, yang saat ini masih beribadah, bersekolah di rumah mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan, anak-anakmu tetap bersuka cita meskipun mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Ingatkan mereka untuk terus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan saat ini mereka akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkatilah agar mereka dapat mendengarkan dengan baik dan terlebih lagi dapat melakukan kehidupan mereka sehari-hari. Berkatilah juga hari ini akan menyampaikan cerita firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya semuanya berasal daripada Tuhan saja. Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bersabdalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik, sebelum Bang Ode ceritakan cerita firman Tuhannya, Bang Ode mau bertanya dulu nih sama kalian. Nah, bagaimana sikap kalian kalau kalian itu diberi tugas oleh mama papa kalian untuk membersihkan rumah selama 1 bulan? Alasannya kenapa? Karena mama papa kalian pergi keluar kota selama 1 bulan, sehingga kalian diberikan tugas untuk membersihkan rumah. Kira-kira apa ya respon kalian? Mungkin ada yang oke, aku akan melakukannya karena kalian mau taat kepada mama papa kalian. Tapi mungkin juga ada yang bilang, aku nggak mau, capek, males, ngapain bersihin rumah. Mendingan juga nonton YouTube, mendingan juga main game, mendingan juga nonton TV seharian daripada bersihin rumah. Nah, adik-adik sekalian, kalau misalnya kalian diberi tugas oleh orang tua kalian atau guru kalian, maka seharusnya kalian menerimanya dengan sukacita dan kalian mau melakukan seluruh tugas-tugas itu dengan baik. Kenapa? Kalau kalian diberikan tugas, itu artinya kalian adalah orang-orang yang sudah dipercaya. Orang-orang yang sebenarnya dapat melakukannya. Tapi seringkali kan kitanya yang tidak mau, kitanya yang malas, sehingga orang lain pun akhirnya tidak mau memberikan tugas-tugas lagi itu kepada kita. Karena mereka tidak percaya. Walaupun sebenarnya kita bisa melakukannya. Nah, oleh karena itu adik-adik, penting sekali kalau kalian diberikan suatu tugas, kalian harus melakukannya dengan baik. Supaya kalian
terus dipercaya oleh orang tua kalian, oleh guru kalian. Tapi kalau kalian tidak melakukannya dengan baik atau melakukannya dengan asal-asalan, wah, kalian gak akan dipercaya lagi. Nah, orang-orang yang jadi pemimpin di masa depan itu adalah orang-orang yang dapat melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu penting sekali adik-adik kalian mau menerima tugas dan melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada kegagalan, kalaupun ada kesalahan, tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah berusaha dan mau memberikan yang terbaik. Apalagi kalau tugas ini diberikan oleh Tuhan sendiri. Kalian harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh, pasti ada berkat Tuhan yang akan kalian dapatkan. Selain itu, sebenarnya kalau kalian dipercaya oleh Tuhan, pasti Tuhan juga akan menolong dan memberikan kekuatan. Sama seperti cerita firman Tuhan hari ini, yaitu tentang Elisa. Nah, siapakah Elisa? Ceritanya ini ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-19 sampai 21. Kalau kalian masih ingat cerita minggu lalu, setelah Nabi Elia itu bisa mengalahkan nabi-nabi Baal, ternyata Ratu Isabel itu mau melakukan sesuatu yang jahat kepada Nabi Elia. Dan Nabi Elia yang sudah lelah, sudah capek, ya, ternyata dia masih mendapat ancaman, ya. Oleh karena itu dia pergi untuk mengasingkan diri, melarikan diri. Sebenarnya dia juga mau menenangkan diri. Nah, di saat itulah Tuhan hadir kepada Nabi Elia dan Tuhan menguatkan lagi. Bahkan Tuhan memberikan satu firman Tuhan yang sangat khusus. Yaitu apa? Dia harus memilih Raja Aram. Dia juga memilih nanti dan mengurapi Raja Aram dan juga mengurapi Raja Israel. Tapi ada satu yang lebih penting lagi, yaitu Nabi Elia akan memilih satu orang yang akan menjadi pelayannya, yang kemudian akan menggantikan tugasnya sebagai seorang nabi. Ya, dialah Elisa. Dan Tuhan sudah menyampaikan hal itu kepada Nabi Elia, dan kemudian Nabi Elia pun pergi ke tempat Elisa. Nah, adik-adik sekalian, kalau kalian membaca di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21, kira-kira kita bisa dapat bayangkan ya, kalau Elisa itu adalah seorang petani, dan bukan sembarang petani. Sepertinya orang tuanya itu adalah orang yang kaya raya, karena dia punya ladang atau sawah yang begitu luas. Kok bisa tahu sih Bang Ode? Ya, coba kalian perhatikan. Kalau Elisa itu harus membajak menggunakan 12 pasang lembu. Nah, lembu itu seperti sapi kan, tapi lebih besar ya. Coba bayangkan, 12 pasang itu sama dengan 24 ekor. Berarti kan banyak sekali. Dan kalau banyak hewan untuk membajak sawah atau ladang itu, berarti sawah dan ladangnya itu luas sekali. Dan Elisa sendiri yang melakukannya. Dia mengendarai lembu yang ke-12 ya, pasangan yang ke-12. Lalu ketika Nabi Elia mendekat kepada Elisa, Nabi Elia sudah tahu yang mana sih Elisa itu. Lalu Nabi Elia pun melemparkan jubahnya ke punggung dari Elisa. Nah, Elisa mungkin kaget ya. Wah, ini kan Nabi Elia yang terkenal itu. Wah, iya, Nabi Elia terkenal setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Lalu setelah jubahnya itu ada di punggungnya Elisa pun tahu kalau Nabi Elia akan memilih dia sebagai seorang murid, seorang abdi, seorang pelayan. Oleh karena itulah Elisa datang kepada Nabi Elia dan bilang, izinkanlah supaya aku bisa pamit dari ayah dan ibuku. Lalu Nabi Elia pun memberikan izin. Kemudian selain itu, Elisa pun memotong 2 lembu yang
tadi dia gunakan ya untuk membajak, dan juga kayu yang dia pakai untuk membajak itu dia pakai sebagai kayu bakar, sehingga dia memasak lembu itu dan membagi-bagikannya kepada keluarganya dan juga kepada pegawai-pegawai yang lain sebagai tanda bahwa dia tidak akan bekerja lagi sebagai seorang petani bersama dengan mereka, tapi dia punya tugas khusus yang berasal daripada Tuhan, di mana dia akan menjadi murid dari Nabi Elia. Nah, itu cerita yang pertama. Lalu ada cerita lanjutannya nih tentang bagaimana Elisa mau menerima tugas yang diberikan Tuhan melalui Nabi Elia. Kalian tahu tidak perginya kemana? Nabi Elia itu pergi ke satu kota yang namanya Betel. Mereka saat itu sedang tinggalnya di Gilgal. Nah, Nabi Elia itu minta kepada Elisa untuk tetap tinggal diam di Gilgal, sedangkan Nabi Elia mau pergi ke Betel karena itulah yang disuruh Tuhan. Tetapi Elisa tidak mau karena dia tidak mau ditinggalkan oleh Nabi Elia. Kemudian pergilah mereka berdua ke Betel, lalu ada rombongan Nabi yang ada di Betel memberitahukan kepada Elisa kalau Nabi Elia itu akan naik ke surga. Lalu Elisa pun bilang, oh aku udah tahu tentang hal itu. Lalu Nabi Elia pun berkata kepada Elisa untuk tinggal di Betel, karena Nabi Elia mau pergi ke Yeriko seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, sama seperti yang pertama, Elisa juga tidak mau ditinggal. Dia mau ikut bersama dengan Nabi Elia ke Yeriko. Setelah sampai di Yeriko, ada rombongan Nabi yang lain juga dan memberitahukan kepada Elisa kalau Nabi Elia itu akan pergi meninggalkan mereka untuk naik ke surga. Elisa pun berkata kalau dia sudah tahu. Lalu Nabi Elia berkata lagi ke Elisa kalau dia disuruh Tuhan untuk pergi menyeberangi sungai Yordan. Dan sama seperti yang sebelumnya, Elisa pun mau ikut bersama Nabi Elia. Setelah mendekat sungai Yordan, Nabi Elia melepaskan jubahnya, lalu dengan jubahnya itu digulung-gulung, lalu dipukulkannya ke sungai Yordan. Apa yang terjadi adik-adik sekalian? Wah, kalau yang tahu ceritanya ya, mirip seperti Musa yang membelah Laut Merah. Nabi Elia pun bisa membelah sungai Yordan. Ya, membelah sungai Yordan sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengah, di jalan yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Kalian tahu nggak berapa sih kedalaman sungai Yordan itu? Iya, kedalaman sungai Yordan itu yang paling dalamnya itu adalah kurang lebih 400 meter. Jadi kalau tidak dibelah, maka pasti tenggelam kalau melewati di tengah-tengah sungai Yordan. Lalu mereka pun sampai ke seberang. Ternyata setelah menyeberang itulah Nabi Elia akan naik ke surga. Nabi Elia berkata dan bertanya kepada Elisa apa sih yang sebenarnya dia inginkan terakhir kali sebelum permisahan mereka. Ternyata Elisa meminta kekuatan yang daripada Tuhan itu 2 kali lebih hebat dari apa yang dimiliki oleh Nabi Elia. Nah, Nabi Elia pun bilang, wah permintaan kamu cukup berat nih. Tapi kalau kamu bisa melihat aku naik ke surga, maka keinginan kamu itu terkabul. Nabi Elia mau bilang nih, kalau keinginannya itu hanya bisa dikabulkan kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, pasti akan diberikan. Dan tandanya adalah dia bisa melihat naiknya ke surga Nabi Elia. Nah, setelah tidak berapa lama, datanglah kereta kuda berapi yang menyambut Nabi Elia, dan di dalam angin badai, Nabi Elia pun terangkat ke surga. Nah, Elisa bisa melihat ketika Nabi Elia itu terangkat ke surga, sehingga otomatis Tuhan berkenan supaya Elisa itu memiliki kekuatan 2 kali lebih
dari Nabi Elia. Nah, setelah kenaikan Nabi Elia ke surga, maka Elisa pun menjadi seorang nabi. Dan kalau kalian melanjutkan cerita-ceritanya, Nabi Elisa pun bisa melakukan banyak mukjizat sama seperti Nabi Elia. Nah, adik-adik sekalian, ceritanya seru dan luar biasa ya. Kalian pasti mau seperti Nabi Elisa kan? Yang luar biasa, dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan. Bahkan dia diberikan kuasa untuk melakukan dan melanjutkan tugas kenabian dari Nabi Elia. Nah, apa sih yang bisa kalian pelajari dari kisah Elisa ini, kisah Nabi Elisa ini? Yang pertama, kalau kalian dikasih tugas sama orang tua atau guru kalian jangan langsung menolak, ya. Tapi kalian harus menerima dan kalian mengerjakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kalau kalian dikasih tugas itu sebenarnya adalah bentuk kalian adalah orang-orang yang dipercaya dan sebenarnya pasti bisa melakukan tugas itu kalau kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bang Ode, tapi tugasnya itu susah sekali. Nah, kalau tugasnya susah, kalian berarti harus berdoa dan juga terus berusaha. Jangan sampai menyerah. Aduh, karena susah jadi kalian gak mau melakukan, jangan. Tapi kalian harus terus berusaha dan berdoa. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kalian sehingga kalian dapat menyelesaikan. Ya, kalau dikasih tugasnya gampang mah kalian juga melakukannya biasa-biasa aja. Tapi kalau tugasnya lebih susah, pasti kalian akan lebih semangat. Dan yang ketiga, ketika kalian diberikan tugas tersebut, percayalah kalau Tuhan pasti akan memberkati, menolong, dan memberikan kekuatan kepada kalian supaya kalian dapat melakukan tugas itu dengan baik. Ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya, tapi Tuhan akan terus menyertai dan memberkati anak-anaknya. Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Tetap semangat ya kalau dikasih tugas dan kalian harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa. Dadah, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan Bang Ode. Selesai share screen-nya. Kenapa, Babi? Udah selesai share screen-nya. Sudah, itu tadi cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bang Ode. Nah, sekarang Kak Marni dan Kak Vina akan mengetes adik-adik semua nih, apakah kalian mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dari awal sampai akhir ya Kak Vina ya? Betul. Udah siap belum? Udah ya, udah siap nih kamarnya. Jangan lupa raise hand dulu ya. Iya. Oh iya. Kita ada aturan main nih ketika Kak Marni atau Kak Vina memberikan pertanyaan seperti biasa, adik-adik jangan langsung menjawab, tapi adik-adik raise hand dulu. Yang kayak kemarin. Iya, betul, tapi raise hand dulu. Nanti Kosam akan melihat siapa yang pertama kali munculkan raise hand. Ketika namanya disebut, baru boleh menjawab jawaban dari soal pertanyaan yang ditanyakan oleh kita. Sudah siap? Sudah kayaknya kamarnya nih. Coba Kak Vina, pertanyaan pertama nih Kak Vina. Apa nih yang pertama? Dengerin ya, ini pertanyaannya ya. Apa pekerjaan dari Elisa sebelum menjadi murid Nabi Elia? Emilia dulu. Tani. Petani, betul. Wah, hebat. Hebat. Orang yang kedua nih kamarnya. Kedua nih, pertanyaan kedua. Ada berapa ekor lembu yang dipakai
untuk membajak ladang atau sawah milik Elisa? Renata, 24 ekor. Wah, Iya, betul. sekarang Coba nih. enggak. sebentar. Jolin baru mau masuk lagi, kelihatannya tadi keluar. Sebentar, Oke. biar bisa. Oh iya, boleh. Biar bisa ikut ya. Bu, tadi wifi-nya di kita Maya lemot tuh, jadi itu kenapa adik aku nggak nah. Tapi itu bukan karena apa-apa, cuma karena koneksi. Oh Oke. Ya, terima kasih. Bentar ya, tunggu sebentar. Oke, silakan. Soal ketiga. Oke, soal yang ketiga. Apa yang dilemparkan Nabi Elia ke badan Elisa? Coba. Ama pertama. Ama? Jubah. Iya, betul. Ya. Wah, betul. Oh, Betul. berarti ngedengerin ya kamarnya ya? Betul ya, Kak Vina. Coba nih adik-adik yang lain nih, suaranya kemana ya? Pertanyaan Resennya keempat. turunin dulu. Sebentar, resennya turunin dulu, Ama. Oh iya. Oke, siap. Pertanyaan keempat. Apa nama sungai yang dibelah menggunakan jubah Nabi Elia? Emil. Sungai Yordan. Ya. Hebat-hebat ya kamarnya. Iya, Kak Vina. Dengerin semua nih. Nah, tapi nih yang kelima nih. Coba ya. Bagaimana caranya Nabi Elia naik ke surga? Renata. Pada saat angin badai menaiki kereta kuda yang berapi-api. Wah, hebat. Lengkap. Jawabannya lengkap sekali. Hebat. Nah, sayangnya nih adik-adik, pertanyaannya cuma ada 5 ya, Kak Vina. Tapi jangan berkecil hati karena nanti kita akan buat lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya di ibadah yang akan datang. Tiba saatnya kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitasnya ini cukup bikin adik-adik bersemangat. Gimana ya cara bikin ini kok bisa begini ya? Aktivitasnya akan dibantu oleh Kak Vina. Ini dia. Halo adik-adik, aktivitas kita hari ini kita akan membuat Elia dengan kereta kuda apinya yang terangkat ke surga dengan angin badai. Gimana bikinnya? Yuk ikuti sama-sama. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas, HVS, bisa warna putih, yang warna biru, dan juga ada kertas lipat, ada pensil warna, ada lem, ada solasi, gunting, dan ada tusuk sate, dan juga pembolong kertas. Nah, adik-adik, yuk kita ikuti sama-sama. Nah, sekarang kita akan menggambar Bapak Elia dan kereta kudanya. Nah, kalau sudah selesai gambarnya, kita akan gunting adik-adik. Nah, kalau adik-adik ada punya gambar di rumah atau ada printer, adik-adik boleh ambil di internet, terus di print. Nah, habis itu baru digunting. Boleh juga kok.
Nah, kalau udah selesai, kita simpan dulu ya. Nah, adik-adik, sekarang karena kakak nggak punya sapu lidi yang panjang, jadi kakak akan menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, supaya bisa panjang, kita akan gabungkan ya. Caranya, kita akan gunting bagian yang tajamnya. Atau kalau misalnya di rumah adik-adik punyanya sedotan, boleh dipakai, nanti digabung juga ya, supaya bisa panjang, kira-kira 30 cm. Nah, ini caranya adik-adik, digabung dulu sedikit, begini ya. Nah, lalu kita akan ambil selasi. Nah, kita gunting dulu ujungnya. Lalu kita tempel nih adik-adik. Satu bagian ke tengah, satu lagi juga di tengahnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nah adik-adik tinggal menggulung sedikit. Nah, seperti ini. Ya, beberapa gulungan ya, supaya dia tidak bergerak. Nah, kalau kita sudah rasa ini sudah kuat, kita akan gunting. Nah, seperti ini adik-adik. Kita simpan dulu. Nah, kita akan ambil kertas. Kakak punya kertas HVS warna biru nih. Kalau adik-adik di rumah ada kertas lipat, boleh pakai kertas lipat. Kita akan lipat seperti ini, kira-kira 1 cm. Nah, lalu kita akan gunting adik-adik. Nah, kita akan membutuhkan 8 kertas seukuran seperti ini. Nah, adik-adik boleh dicampur dengan warna biru yang lebih tua seperti ini, menggunakan kertas lipat. Atau kalau di rumah ada pita, boleh. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ini jumlahnya ada 8. Nah, lalu adik-adik, kita akan membuat sebuah lingkaran. Nah, dari kertas seperti ini. Kita akan gunting dulu ya. Kita akan membuat lingkaran kira-kira diameternya 3 cm. Ini kita lipat nih adik-adik. Lipat 1. Kita lipat lagi. 2. Sekali lagi ya. 3. Nah, kita akan gunting setengah lingkaran. Seperti ini. Nah, kalau dibuka, nah, jadi deh lingkaran. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik, kita akan lubangi di tengahnya menggunakan lubang kertas. Atau adik-adik boleh pakai pensil, tapi minta bantuan dari mama ya dan papa. Nah, kalau misalnya susah, adik-adik boleh juga nih pakai tusuk sate yang tadi. Nah, yang penting di tengahnya ada lubang. Nah, seperti ini adik-adik. Kita akan pastikan ya, lubang ini cukup. Nih, yang tadi. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita akan tempelkan. Caranya, nih yang ini kita akan tempel ya. Kita akan menggunakan lem. Bisa pakai lem kertas, lem apa aja yang ada di rumah ya adik-adik. Nah, kita akan kasih lem. Lalu kita akan tempel adik-adik. Kita akan membuat seperti ini. Jangan ketutup ya lubangnya. Nah, seperti ini. Sejajar. Lalu, ini yang warna yang gelap, kakak akan buat seperti ini. Jadi, seperti
silang. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu, kertas yang lainnya kakak akan tempelkan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita akan balik. Lalu kita kasih juga lem di sini adik-adik. Karena kita akan tempelkan. Seperti tadi ya, kita akan buat melingkar. Jangan lupa lingkaran yang tadi sudah dilubangi, jangan sampai kelem ya. Jangan sampai tertutup. Nah, adik-adik, yang tadi kita sudah buat, ada gambar Elia, ada tusuk sate, dan juga ada kertas yang sudah kita potong-potong dan tempel tadi. Nah, sekarang kita akan masukkan di sini. Nih, seperti ini adik-adik ya. Kita akan masukkan lewat lubang yang tadi sudah kita buat. Nah, kita akan sisakan kira-kira 5 cm di sini, adik-adik. Kita akan tempel menggunakan solasi. Nih, seperti ini adik-adik ya. Kita akan membuat kertas ini tidak bergerak. Nah, jadi kita akan tempel pakai solasi. Juga bagian dalamnya. Kita harus pastikan dia tidak bergerak. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau sudah, lalu kita akan tempelkan nih gambar tadi di sini ya. Nah, adik-adik, jadi deh aktivitas kita. Nah, cara mainkannya, adik-adik taruh tangannya seperti ini. Nah, didekatkan seperti ini. Lalu kita goyang ke depan dan ke belakang. Share screen kedua udah selesai ya? Iya, sudah. Sudah. Gimana aktivitasnya? Menarik ya? Nanti dicoba ya di rumah ya. Nanti sudah bisa ditonton juga di YouTube ya. Nanti linknya untuk yang aktivitas ini akan dikirimkan ke grup orang tua ya. Bisa dilihat di sana. Oke. Nah, sekarang nih kamarnya kita mau mendengarkan ayat super. Tapi kakak mau minta nih, udah ada belum ya kalau di share screen? Sudah ada, sebentar ya. Iya. Nah, coba
Kakak mau minta Renata untuk membacakan dulu ya ayat super kita hari ini. Silakan. Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekarang kita akan sama-sama ya Kak Marni ya. Ya, betul. Tapi adik-adik jangan lupa membaca itunya ya, alamat dari bacaan kita ya. Jadi dari Yosua 1 ayat 9b. Baru kita baca sama-sama lagi untuk bacaannya. Oke, Hitungan ketiga ya. Kita buka dulu Kak Marni. Coba Oh iya, mikrofonnya coba mikrofonnya dinyalakan, dibuka dulu. Sudah. Nah, Coba Tobi, Emil sama Renata dibuka dulu mic-nya. Nah, yuk, sekarang kita akan ulangi kitab ayat super yang tadi sudah dibacakan oleh teman kalian. Yuk, sama-sama ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, luar biasa ya Kak Vina, kita diingatkan baik dari cerita yang dibawakan oleh Bang Ode, tetapi lewat ayat super kita kali ini juga, bagaimana Tuhan akan menyertai kita senantiasa, asal kita jangan takut, jangan tawar hati, karena Tuhan Yesus akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Termasuk ketika kita diberikan tugas, nggak hanya tugas di sekolah ya Kak Vina, kalau tugas di sekolah kan kayaknya nanti takut nggak dapet nilai, terus nanti dimarahin guru. Tetapi tugas banyak hal, mungkin adik-adik tadi seperti yang diberikan contoh oleh Bang Ode, dapat tugas nih dari papa mama, rapihin tempat tidur, atau mungkin tugas-tugas yang lain, adik-adik harus menyelesaikannya dengan baik. Nah, tidak terasa nih adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah, tapi jangan berkecil hati, kita akan ketemu lagi minggu depan. Sebelum itu, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah yang boleh berlangsung dengan baik Tuhan, walaupun kami dipisahkan oleh jarak dan ibadah kami boleh berlangsung lewat Zoom, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau menyertai setiap kami. Biarlah melalui firman-Mu kali ini Tuhan, bagaimana kami dikuatkan dan diingatkan untuk kami menyelesaikan setiap tugas-tugas kami, Tuhan yang selalu menyertai kami kemanapun kami pergi, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa melindungi kami. Kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan, melalui ibadah Zoom ini, kami minta pertolongan Tuhan untuk menyertai kami di dalam melakukan aktivitas kami berikutnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, nanti kan kita akan lihat juga ya Kak Marni ya, boleh dilihat cara untuk bikin aktivitas. Tapi adik-adik, kalau nanti ada kesulitan nih, kakak-kakak sekolah minggu dengan senang hati akan membantu adik-adik. Jadi boleh chat ya Kak Marni ya. Iya boleh, karena di grup orang tua itu ada semua kakak-kakak sekolah minggu, jadi adik-adik nggak usah takut. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan langsung. Atau nggak mau di grup nih, mau langsung japri, chat Boleh, sendiri, boleh. Oke. Wah, udah Oke. kerasa ya, udah siang ya Kak Marni ya. Pasti udah pada lapar nih. Dadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.